Pada suatu hari, Rasulullah duduk di tengah para sahabatnya. Wajah beliau memancarkan ketenangan dan kewibawaan. Udara terasa hening, seolah setiap hembusan angin pun ingin mendengar apa yang akan beliau sampaikan. Para sahabat memandang dengan penuh perhatian, menunggu kata demi kata yang keluar dari lisan yang penuh kebenaran itu. Rasulullah mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh penekanan, menggambarkan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau menceritakan bahwa kelak bumi akan dipenuhi oleh fitnah dan kekacauan. Kezaliman merajalela dan manusia banyak yang terperangkap dalam tipu daya. Dalam keadaan seperti itu, akan muncul seorang pendusta besar yang dikenal sebagai Al-Masih palsu, membawa kebohongan yang menipu banyak manusia. Lalu Rasulullah menggambarkan bahwa pada saat fitnah itu memuncak, langit akan menjadi saksi turunnya Isa putra Maryam. Beliau akan turun di dekat sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Pakaian beliau berwarna lembut, seperti dicelupkan dengan warna kekuningan. Dari rambut beliau menetes butiran air, seakan baru saja mandi. Wajahnya memancarkan cahaya, dan kehadirannya membawa rasa damai sekaligus kewibawaan yang luar biasa. Rasulullah menerangkan bahwa Isa akan turun dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Langkahnya mantap dan pandangannya penuh keyakinan. Saat beliau memandang, siapapun yang melihat akan merasakan kesejukan dalam hati. Isa datang bukan untuk membawa agama baru, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena saat itu hanya satu kebenaran yang berlaku di muka bumi. Rasulullah menggambarkan dengan jelas bagaimana Isa akan menghadapi sang pendusta besar. Saat sang pendusta melihatnya, ia akan melebur seperti garam yang larut dalam air. Isa akan membunuhnya di gerbang sebuah kota di Palestina, dan dengan itu berakhirlah fitnah besar yang selama ini menyesatkan banyak manusia. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan, masa damai dan keadilan akan menyelimuti bumi. Harta akan melimpah, sehingga tidak ada seorang pun yang membutuhkan sedekah. Kedamaian akan merata, binatang buas tidak lagi menjadi ancaman, dan kebencian di hati manusia akan sirna. Isa akan memimpin dengan penuh keadilan, menjadi hakim yang bijak, dan semua manusia akan hidup dalam kebenaran. Para sahabat terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Dalam hati mereka tumbuh rasa rindu akan masa itu, sekaligus kesadaran bahwa fitnah sebelum kedatangan Isa akan menjadi ujian yang sangat berat. Wajah-wajah mereka terlihat khusyuk, menyadari bahwa kisah yang mereka dengar bukan sekadar cerita, melainkan janji dari Tuhan yang pasti akan terjadi. Suasana majelis itu tetap hening hingga Rasulullah menyelesaikan sabdanya. Para sahabat pun pulang dengan hati penuh renungan, membawa gambaran yang jelas tentang turunnya Isa di akhir zaman, dan tekad untuk tetap teguh memegang kebenaran hingga waktu itu datang. Rasulullah melanjutkan kisahnya dengan nada suara yang masih tenang, namun kali ini semakin syarat makna. Beliau menggambarkan bahwa setelah Isa turun ke bumi, suasana dunia akan berubah secara perlahan namun pasti. Udara yang sebelumnya berat oleh kebohongan dan ketakutan akan terasa ringan dan jernih. Manusia yang selama ini hidup dalam keresahan akan mulai merasakan ketenangan. Isa akan mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa dengan penuh kelembutan. Tidak ada paksaan, hanya seruan yang menembus hati sehingga orang-orang akan datang kepadanya dengan kerelaan. Beliau akan menjadi teladan bagi semua, menunjukkan bagaimana kebenaran berjalan seiring dengan kasih sayang. Rasulullah menggambarkan bagaimana bumi akan mengeluarkan berkahnya. Hujan turun dengan teratur, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, dan tanah menjadi begitu subur sehingga buah-buahan tumbuh dengan ukuran yang luar biasa. Seekor kambing bisa memberi susu yang cukup untuk satu kampung, dan seekor unta bisa memberi susu yang cukup untuk satu kabilah. Tidak ada kelaparan,
tidak ada kemiskinan, dan tidak ada permusuhan. Beliau juga menyampaikan bahwa pada masa itu tidak akan ada lagi peperangan. Pedang-pedang dan tombak akan dibengkokkan dan dilebur menjadi alat-alat pertanian. Senjata tidak lagi dibutuhkan karena hati manusia telah dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mencederai. Rasulullah menerangkan bahwa Isa akan memimpin selama beberapa tahun dengan penuh keadilan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada seorang pun yang tertindas. Setiap perkara akan diputuskan berdasarkan kebenaran, dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Setelah masa itu berakhir, Isa akan wafat, lalu dimakamkan di bumi, dan kehidupan akan terus berlanjut hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk berakhirnya dunia. Para sahabat mendengarkan dengan hati yang bergetar. Mereka memahami bahwa berita ini bukan hanya memberi harapan, tetapi juga menjadi peringatan. Sebelum datangnya masa penuh berkah itu, manusia akan diuji dengan fitnah yang sangat berat. Hanya mereka yang teguh berpegang pada iman dan petunjuk Tuhan yang akan selamat melewatinya. Wajah Rasulullah saat itu penuh wibawa dan ketegasan, namun juga memancarkan kasih sayang. Seolah beliau ingin menanamkan pada hati para sahabat bahwa meskipun badai fitnah akan datang, cahaya kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan segala kegelapan. Kalau mau, aku bisa melanjutkan bagian yang menceritakan secara detail bagaimana awal fitnah besar Dajjal sebelum turunnya Isa, sehingga kisahnya semakin utuh dan berkesan. Rasulullah kemudian mulai menggambarkan awal mula datangnya fitnah besar sebelum turunnya Isa, dengan uraian yang membuat para sahabat menundukkan kepala penuh perhatian. Beliau menceritakan bahwa pada suatu masa di akhir zaman, manusia akan dilanda kekeringan panjang. Hujan tidak turun sebagaimana mestinya, dan bumi enggan menumbuhkan tanamannya. Tahun pertama, langit hanya menahan sepertiga air hujannya, dan tanah hanya memberi sepertiga hasilnya. Tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya, dan tanah hanya memberi sedikit sekali hasilnya. Tahun ketiga, langit menahan seluruh hujannya, dan tanah pun menjadi kering kerontang. Hewan-hewan mati, tanaman layu, dan manusia hidup dalam kesusahan. Dalam keadaan itu, muncullah seorang lelaki yang mengaku sebagai penyelamat. Wajahnya penuh tanda-tanda keanehan, satu matanya buta, dan yang satu lagi bersinar seperti kaca. Dialah sang pendusta besar, Al-Masih palsu. Ia akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi, menawarkan kemakmuran bagi yang mau mengikutinya, dan membawa kehancuran bagi yang menolak. Rasulullah menjelaskan bahwa sang pendusta itu akan membawa fitnah yang luar biasa. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan bagi para pengikutnya, dan bumi untuk menumbuhkan hasilnya. Sementara bagi orang yang menolak, tanah mereka akan gersang dan hujan tidak akan turun. Bahkan, ia akan membawa sesuatu yang mirip surga dan neraka. Namun, yang terlihat seperti surga sebenarnya adalah neraka, dan yang tampak seperti neraka sebenarnya adalah surga. Neraka sebenarnya adalah surga. Beliau akan mengelilingi bumi dalam waktu yang singkat, seperti awan yang tertiup angin. Tidak ada satu negeri pun yang luput dari kunjungannya, kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota itu dijaga oleh para malaikat. Saat ia mendekati Madinah, kota itu akan bergetar 3 kali, dan orang-orang munafik akan keluar untuk bergabung dengannya. Rasulullah menekankan bahwa fitnah sang pendusta akan begitu besar, sehingga banyak orang yang tergoda, kecuali mereka yang imannya kokoh. Pada saat itulah, di tengah kesulitan yang memuncak dan kebohongan yang merajalela, Isa akan turun dari langit. Turunnya Isa menjadi titik balik yang mengakhiri kekuasaan sang pendusta. Rasulullah menggambarkan peristiwa pertemuan Isa dengan sang pendusta
di sebuah tempat dekat gerbang kota Lud di Palestina. Saat sang pendusta melihat Isa, ia begitu ketakutan hingga tubuhnya mulai meleleh seperti garam yang larut dalam air. Isa akan menghampirinya dan membunuhnya, mengakhiri fitnah yang telah menguasai bumi. Setelah itu, kedamaian yang dijanjikan pun akan dimulai. Bumi kembali subur, langit menurunkan hujan dengan berlimpah, dan manusia hidup dalam ketentraman. Kalau kamu mau, aku bisa meneruskan kisahnya sampai gambaran lengkap suasana dunia setelah Dajjal dibinasakan dan Isa memimpin. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kali ini tentang masa setelah sang pendusta besar dibinasakan oleh Isa. Suasana di majelis itu semakin hening. Para sahabat menatap Rasulullah dengan penuh rasa takjub dan harap, karena yang beliau sampaikan bukan hanya kabar, tetapi juga gambaran yang begitu jelas seolah mereka dapat melihatnya. Setelah Dajjal binasa di tangan Isa, bumi seakan menarik napas lega. Angin yang berhembus terasa sejuk, udara bersih dari ketakutan dan kebohongan. Isa akan berdiri di tengah manusia, menyeru mereka untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh kelembutan. Tidak ada paksaan, hanya seruan yang membuat hati luluh dan mata menitikan air mata. Rasulullah menggambarkan bagaimana dunia pada masa itu akan penuh berkah. Langit menurunkan hujannya dengan teratur, bumi memunculkan tumbuh-tumbuhannya yang subur, dan hasil panen melimpah ruah. Seekor kambing akan memberi susu yang cukup untuk seluruh keluarga. Seekor unta akan memberi susu yang cukup untuk satu kabilah, dan seekor sapi akan mencukupi kebutuhan banyak orang. Pohon-pohon berbuah lebat dan ukuran buah-buahan menjadi sangat besar dibanding masa biasa. Pada masa itu tidak ada lagi peperangan. Semua senjata dilebur menjadi alat-alat berguna. Kebencian dan permusuhan sirna dari hati manusia. Bahkan binatang buas hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mengganggu. Serigala berjalan bersama domba, dan anak kecil bermain dengan ular tanpa rasa takut, karena tidak ada lagi bahaya yang mengancam. Isa akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena seluruh manusia akan berada di bawah satu kebenaran yang sama. Beliau memerintah dengan adil, menjadi hakim yang bijaksana, dan setiap perkara diselesaikan dengan kebenaran murni. Tidak ada seorang pun yang kelaparan, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Rasulullah juga menyampaikan bahwa pada masa itu harta begitu berlimpah hingga tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Orang yang membawa emas atau perak berkeliling mencari penerima zakat tidak akan menemukannya, karena semua orang telah berkecukupan. Masa itu akan berlangsung selama beberapa tahun. Isa hidup di bumi dengan penuh kedamaian bersama manusia. Hingga tiba waktu yang telah ditentukan, beliau akan wafat dan dimakamkan di bumi. Setelah itu, kehidupan akan terus berjalan hingga datang ketetapan Tuhan untuk mengakhiri seluruh kehidupan di dunia. Para sahabat yang mendengar kisah itu merasa seolah dibawa pada dua suasana yang bertolak belakang, ketegangan yang mengerikan pada masa fitnah Dajjal, dan ketentraman luar biasa setelah Isa memimpin. Mereka menyadari bahwa kesabaran dan keteguhan iman adalah kunci untuk melewati semua ujian itu. Kalau kamu mau, aku bisa menambahkan bagian tanda-tanda sebelum masa ini terjadi, supaya kisahnya menjadi utuh dari awal hingga akhir. Rasulullah lalu menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahului seluruh peristiwa besar itu, agar manusia waspada dan bersiap. Suara beliau terdengar tegas, seolah ingin memastikan setiap kata tertanam dalam hati para sahabat. Beliau mengatakan bahwa sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Isa, akan ada tanda-tanda besar yang mengguncang dunia. Pertama, manusia akan hidup di zaman penuh tipu daya.
di mana kebohongan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan. Orang yang jujur akan dianggap pendusta dan pendusta dipuja seperti pahlawan. Rasulullah menggambarkan bahwa saat itu amanah akan hilang. Jabatan diberikan kepada orang yang tidak layak dan pemimpin dipilih bukan karena ketakwaan, tetapi karena kepentingan dunia. Fitnah akan tersebar seperti gelombang ombak, menimpa satu negeri lalu menyebar ke negeri lainnya. Beliau menuturkan pula bahwa peperangan besar akan terjadi. Api peperangan itu akan menghanguskan banyak nyawa dan darah manusia akan mengalir di mana-mana. Umat akan terbagi menjadi banyak kelompok, saling memusuhi meskipun berasal dari akar yang sama. Rasulullah juga menyebutkan akan terjadinya kekeringan panjang, hujan akan tertahan, bumi menjadi kering, dan manusia mulai kelaparan. Pada masa ini, manusia yang lemah imannya akan mudah terjerumus dalam tipu daya Dajjal, karena ia datang membawa janji kemakmuran di tengah penderitaan. Kemudian beliau menyebutkan tanda besar lainnya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Saat peristiwa itu terjadi, pintu taubat akan tertutup. Manusia akan menyadari kebenaran, tetapi penyesalan mereka tidak lagi bermanfaat. Selain itu, akan muncul binatang besar dari perut bumi yang berbicara kepada manusia, menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Rasulullah menekankan bahwa semua tanda ini adalah peringatan agar manusia memperkuat iman sebelum badai fitnah datang. Beliau mengajarkan bahwa perlindungan dari fitnah Dajjal hanya bisa didapat melalui keimanan yang kokoh, doa yang terus-menerus, dan berpegang teguh pada wahyu Tuhan. Setelah beliau selesai menyampaikan tanda-tanda itu, suasana majelis dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Para sahabat memandang satu sama lain, seolah berjanji dalam hati untuk menjaga diri dan keluarga agar tetap teguh di jalan kebenaran hingga akhir hayat. Kalau mau, aku bisa melengkapi kisah ini dengan nasihat Rasulullah kepada umat agar selamat dari fitnah besar itu, termasuk amalan-amalan yang dianjurkan untuk menghindarinya. Rasulullah kemudian menutup kisah besarnya dengan nasihat yang begitu dalam, yang bukan hanya menjadi pegangan para sahabat pada masa itu, tetapi juga warisan berharga bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Beliau berkata bahwa fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi manusia sejak diciptakannya Adam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang bahaya ini, dan beliau adalah nabi terakhir yang memberi peringatan tersebut. Rasulullah menekankan bahwa perlindungan paling kuat adalah iman yang kokoh kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau mengajarkan agar umatnya berlindung kepada Tuhan dari fitnah Dajjal setiap kali selesai melaksanakan sholat, khususnya dengan doa yang memohon keselamatan dari 4 perkara besar: siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal. Beliau juga memberi arahan bahwa siapapun yang hidup pada masa kemunculan Dajjal harus menjauhinya sejauh mungkin. Jangan mendekat dengan alasan ingin menguji kekuatan iman, karena fitnahnya begitu dahsyat hingga orang yang merasa kuat pun bisa terperdaya. Rasulullah menyebutkan bahwa pada masa itu, membawa keluarga ke tempat yang aman lebih utama daripada menghadapi Dajjal secara langsung. Rasulullah kemudian menjelaskan amalan khusus, yaitu membaca awal 10 ayat dari surah Al-Kahfi sebagai benteng pelindung. Ayat-ayat itu mengandung pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran, dan perlindungan Tuhan dari berbagai tipu daya. Beliau menekankan bahwa persiapan menghadapi fitnah besar bukan dimulai ketika tanda-tandanya sudah terlihat, melainkan sejak sekarang dengan memperbaiki hati, memperbanyak amal saleh, menegakkan kejujuran, dan menjauh dari kebohongan serta kezaliman. Para sahabat mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca.
Mereka membayangkan betapa berat ujian itu, namun juga merasakan ketenangan karena telah mendapat petunjuk yang jelas dari lisan Rasulullah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan milik orang yang kuat fisiknya, tetapi milik orang yang kokoh imannya. Setelah menyampaikan semua itu, Rasulullah memandang satu persatu wajah para sahabat, seolah ingin memastikan pesan ini akan terus hidup di hati mereka. Lalu beliau mengakhiri majelis dengan doa, memohon agar seluruh umatnya dijaga dari fitnah yang menyesatkan dan diberi kemuliaan untuk hidup dan wafat dalam keadaan beriman. Untuk melanjutkan, aku bisa membuat versi lengkap seluruh rangkaian ini menjadi satu kisah utuh dari awal hingga akhir zaman, sehingga bisa dibaca seperti sebuah kisah sejarah masa depan yang runtut. Pada suatu hari yang tenang, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Udara terasa hening dan semua mata tertuju kepada beliau. Wajahnya memancarkan wibawa, sementara sorot matanya penuh kasih sayang. Para sahabat tahu apa yang akan keluar dari lisannya adalah kebenaran yang akan mengguncang hati mereka. Beliau mulai berbicara tentang sebuah peristiwa besar di akhir zaman. Rasulullah menceritakan bahwa akan datang masa di mana bumi dipenuhi fitnah dan kekacauan. Kezaliman merajalela, kebohongan dianggap kebenaran, dan kebenaran dianggap kebohongan. Pemimpin dipilih bukan karena ketakwaan, tetapi karena kepentingan dunia. Beliau menuturkan, sebelum datang masa kedamaian, dunia akan mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemunculan seorang pendusta besar yang dikenal sebagai Al-Masih palsu atau Dajjal. Fitnahnya akan begitu dahsyat hingga orang yang paling kuat imannya pun bisa tergelincir. Rasulullah menggambarkan masa itu sebagai masa kelaparan dan kekeringan panjang. Hujan tertahan, tanah menjadi gersang, dan manusia hidup dalam kesulitan. Dalam keadaan itu, Dajjal muncul membawa janji kemakmuran. Ia mampu menurunkan hujan untuk pengikutnya, membuat bumi menumbuhkan hasilnya, dan membawa sesuatu yang tampak seperti surga, padahal neraka, serta yang tampak seperti neraka, padahal surga. Ia akan mengelilingi bumi dengan cepat, memasuki setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Di Madinah, kota itu akan bergetar 3 kali, dan orang-orang munafik akan keluar untuk bergabung dengannya. Fitnah ini akan memuncak hingga datanglah saat yang telah dijanjikan, turunnya Isa putra Maryam dari langit. Rasulullah menggambarkan beliau turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan pakaian berwarna lembut seperti dicelupkan kunyit. Dari rambutnya menetes butiran air dan wajahnya memancarkan cahaya. Beliau turun dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Isa akan memimpin umat manusia menuju kebenaran, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena hanya ada satu agama yang berlaku di bumi saat itu. Saat Isa bertemu dengan Dajjal di gerbang kota Lud di Palestina, Dajjal akan meleleh seperti garam dalam air, dan Isa akan membunuhnya, mengakhiri fitnah besar itu untuk selamanya. Setelah itu, bumi akan kembali subur, hujan turun dengan teratur, hasil panen melimpah, dan binatang buas hidup damai bersama manusia. Tidak ada lagi peperangan, semua senjata dilebur menjadi alat pertanian. Harta begitu berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Masa damai ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Isa akan memimpin dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Hingga tiba waktunya beliau wafat dan dimakamkan di bumi, meninggalkan umat manusia dalam keadaan tentram. Rasulullah menutup kisahnya dengan nasihat agar umatnya memohon perlindungan dari fitnah Dajjal di setiap akhir sholat, membaca awal 10 ayat surah Al-Kahfi, memperkuat iman, dan menjauhi fitnah dunia. Beliau mengingatkan bahwa keselamatan hanya bagi mereka yang teguh dalam keimanan, bukan bagi yang mengandalkan kekuatan atau kecerdikan semata. Para sahabat mendengarkan dengan hati bergetar. Mereka membawa pulang kisah itu seperti membawa harta yang tak ternilai, menyadari bahwa meski masa itu belum datang,
persiapannya harus dimulai sejak saat itu juga. Hari itu, matahari sore memancarkan sinar lembut ke dalam masjid. Para sahabat duduk melingkar, sementara Rasulullah berada di tengah mereka. Angin membawa aroma pasir gurun yang hangat dan suasana terasa begitu khusyuk. Rasulullah memandang satu persatu wajah para sahabat. "Wahai sahabat-sahabatku," ujar beliau, "akan datang pada umat ini ujian yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Sejak Tuhan menciptakan manusia hingga hari kiamat. Itulah fitnah Al-Masih palsu." Abu Hurairah yang duduk di dekat beliau bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu, "Wahai Rasulullah, bagaimana rupa orang itu? Bagaimana kami mengenalinya?" Rasulullah menjawab, "Ia seorang lelaki muda, tubuhnya kekar, rambutnya keriting, matanya buta sebelah. Antara kedua matanya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Ia datang membawa sesuatu yang tampak seperti surga, namun itu adalah neraka, dan sesuatu yang tampak seperti neraka, namun itu adalah surga." Para sahabat saling berpandangan. Umar bin Khattab menegakkan tubuhnya dan berkata, "Apakah kami harus melawannya, wahai Rasulullah?" Rasulullah menggeleng perlahan, "Jangan mendekatinya. Siapapun yang mendengar kemunculannya, hendaklah menjauh darinya. Sesungguhnya manusia akan mendatanginya karena menyangka diri mereka kuat, namun ia akan menyesatkannya. Bacalah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, itu akan menjadi benteng pelindung dari fitnahnya." Lalu beliau melanjutkan dengan suara yang semakin dalam, "Pada saat fitnahnya memuncak, Tuhan akan mengutus Isa putra Maryam. Ia akan turun di dekat menara putih di timur Damaskus, mengenakan pakaian lembut berwarna kekuningan, dan dari rambutnya meneteskan air. Ia akan memburu Dajjal hingga menemukannya di gerbang kota Lud, lalu membunuhnya." Suasana majelis menjadi sunyi. Para sahabat membayangkan hari itu antara rasa gentar dan harapan. Kemudian Rasulullah berkata, "Setelah itu, bumi akan dipenuhi kedamaian. Hujan akan turun, tanah akan subur, binatang buas, dan manusia hidup berdampingan tanpa saling membahayakan. Harta akan berlimpah dan tidak ada lagi yang mau menerima sedekah." Ali bin Abi Thalib menunduk lalu berkata lirih, "Betapa indah masa itu, wahai Rasulullah. Tetapi betapa berat ujian yang harus dilewati sebelum sampai ke sana." Rasulullah menatapnya sambil tersenyum lembut. "Benar, wahai Ali. Karena itu, persiapkanlah iman sejak sekarang. Barang siapa menjaga salatnya, memohon perlindungan dari Tuhan, dan menjauh dari kebohongan serta kezaliman, maka Tuhan akan menjaganya dari fitnah yang menyesatkan." Para sahabat menundukkan kepala, meresapi setiap kata. Mereka tahu pesan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Majelis sore itu berakhir, namun kata-kata Rasulullah tetap terpatri di hati para sahabat. Mereka pulang dengan langkah perlahan, seakan membawa beban yang berat namun penuh cahaya. Di wajah mereka terpancar kesadaran bahwa ujian akhir zaman bukan sekadar cerita masa depan, melainkan peringatan yang menuntut persiapan sejak hari ini. Bagi mereka, dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini di zaman apapun, ada pesan yang begitu jelas. Iman tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan menjaga kebenaran, menghindari kebohongan, memelihara salat, dan berpegang teguh pada petunjuk Tuhan di tengah derasnya arus fitnah dunia. Fitnah Dajjal yang Rasulullah gambarkan adalah puncak dari segala tipu daya. Namun sebelum itu, kehidupan sehari-hari sudah dipenuhi ujian kecil yang serupa. Kebenaran yang ditukar dengan kebohongan, keadilan yang tergadaikan demi kepentingan, dan manusia yang lebih percaya pada janji dunia daripada janji Tuhan. Kedatangan Isa di akhir zaman
adalah penanda kemenangan kebenaran atas kebohongan. Namun, kemenangan itu bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang telah mempersiapkan diri dengan iman yang kuat. Seperti para sahabat yang bertekad sejak hari itu, kita pun diajak untuk menegakkan kejujuran, memperbanyak doa perlindungan, dan memegang teguh surah Al-Kahfi sebagai perisai rohani. Rasulullah tidak hanya menceritakan masa depan sebagai kabar gaib, beliau menyampaikannya sebagai peta jalan, agar siapapun yang hidup hingga masa itu tidak tersesat, dan agar mereka yang hidup sebelum masa itu tidak lalai. Dan pada akhirnya, pesan beliau begitu sederhana namun dalam. Jangan menunggu tanda-tanda besar untuk beriman. Bangunlah iman sebelum tanda-tanda itu datang.